Pernahkah kalian memperhatikan tumbuhan di sekitarmu? Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan? Dan bagaimana mereka berkembang biak? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya, Pak Heri, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang kelas 6 tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1, muatan pelajaran IPA. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan? Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia antara lain sumber energi, sumber vitamin, sumber oksigen, pengikat air tanah, serta peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi kehidupan hewan adalah sebagai sumber energi. Tumbuhan adalah penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas, serta melindungi bumi dari sengatan matahari. Coba bayangkan, seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Tumbuhan jika tidak berkembang biak, lama-kelamaan akan habis, sehingga manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan, dan bumi akan menjadi gersang, sehingga kehidupan di bumi akan berakhir. Maka dari itu, kita akan belajar lebih lanjut mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Perkembangbiakan generatif selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, tumbuhan yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak video berikut. Perkembangbiakan secara generatif selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Sebelum kita bahas apa itu penyerbukan, yuk kita lihat bagian-bagian bunga berikut. Bunga sempurna terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya berada di bunga. Penyerbukan terdiri dari beberapa jenis. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh di putik yang masih berada di satu bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Misalkan serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga gadung yang ada di samping rumah. Penyerbukan basta.
bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Contoh serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga mana lagi yang ada di halaman rumah tetangga. Bagaimana? Menarik bukan mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan. Jangan lupa belajar dan berdoa, serta mematuhi nasihat kedua orang tua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.